Ada suatu ketika aku samperin ke tempat tinggalnya, terus pas aku buka dia sama bosnya, dan bosnya itu cowok. Jadi itu bosnya langsung nutup pintu, langsung. Jadi kita sama. Terus mantep yang si cowokku tuh mantep. Jadi bikin aku jadi ya udah kita gas tuh. Ada semalam itu ada bisa dihitung 5 kali semalam. Iya. Oke, kali ini udah ada Devi. Devi akan bercerita tentang kehidupan pribadinya. Tapi disclaimer dulu ya guys. Kalau di video ini hanya untuk ditonton dan diperdengarkan saja, bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh. Untuk kita lebih waspada lagi dalam menghadapi kehidupan, bagaimana untuk bertindak dan melindungi keluarga kita dari hal-hal buruk. Kita belajar dari pengalamannya narasumber. Dan disclaimer lagi, kalau video ini bukan untuk pelajar, bukan untuk mahasiswa, tapi untuk orang-orang yang sudah menikah dan udah cukup umur, udah cukup dewasa untuk menyaksikan video ini. Dan Ray-Ban Entertainment dan Unlock adalah official penyelenggara Diare yang benar-benar legal. Jadi kalian jangan nonton di tempat lain. Diare hanya ditayangkan di Ray-Ban Entertainment dan juga Unlock. Ayo yang belum berlangganan silakan berlangganan ya, karena di channel yang berlangganan itu no sensor. Jadi asal kamu mau berlangganan. Kalau yang gak berlangganan ya pasti disensor dong. Oke, langsung aja kita cerita dan kita dengerin ya sama-sama. Ada Devi. Devi berapa tahun sih umurnya? Kalau sekarang aku 24 tahun. 24 tahun. Iya. Terus mau cerita apa di Diare kali ini? Aku mau menceritakan tentang kisahku yang kerja di klub terus berujung jadi ani-ani atau simpanan. Oh, aku mau nanya dulu sebelumnya ya. Kan ani-ani biasanya tuh yang kurus-kurus, tapi kan kamu bohai nih. Terus itu kamu juga gedong. Kamu merasa kamu berbeda atau kamu paling dinanti-nanti oleh om-om? Iya. Gitu? Iya. Gimana tuh? Kok bisa kamu percaya diri menjadi ani-ani, sedangkan tahu sendiri ya ani-ani zaman sekarang kan? Iya. Pada kurus-kurus, suntik kurus lah, operasi lah, apa segala macam. Kamu nggak tertarik untuk menjadi seperti mereka? Tadinya tertarik, cuman dari yang lagi deket sama akunya itu minta jangan, udah segini aja, karena dia sukanya yang gemoy-gemoy katanya. Oh gitu. Jadi sekarang nih kamu lagi menjalani profesi ani-ani atau apa? Kalau sekarang udah enggak sih. Oh, udah enggak. Iya. Jadi ini kisah yang sebelumnya. Iya kak. Boleh diceritain? Boleh. Jadi awal mulanya itu pas aku lulus dari sekolah, kan niatnya mau kuliah dulu. Pas kuliah itu bingung kan, ekonominya nggak ada, keuangannya nggak mencukupi. Jadi akhirnya aku berniat ya udahlah mandiri aja, pengen nyari kerja. Aku cari-cari lowongan kesana kesini, terus cari-cari ke medsos juga, tapi nggak ketemu-temu atau belum ada yang cocok lah istilahnya. Ibaratkan tuh gajinya masih kecil, karena aku pengennya gajinya yang gede, karena emang buat nerusin ke kuliah. Aku tuh pengennya kuliah kesehatan niatnya. Oh, jadi suster atau jadi dokter atau jadi bidan? Perawat. Oh, perawat. Iya. Emang kamu suka nyuntik? Atau kenapa pengen jadi perawat? Karena aku emang pengen ngelayanin orang-orang. Ih, cucu, mau dong dilayanin sama kamu. Terus udah gitu akhirnya gak jadi sekolah perawat juga. Terus akhirnya aku kan nanya-nanya ke temenku. Adalah salah satu temenku yang nawarin, kamu mau gak kerja di tempat ini gitu. Tempat apa tuh? Aku bilang gitu. Dia tapi dunia malam, tapi gajinya gede loh. Berapa? Dia sekitar, tapi dia itu mainnya kayak per voucher gitu. Misalnya 20 voucher nih kita dapat, terus itu 20 juta. Terus kalau dapat 50 voucher itu 50 jutaan. Berarti satu vouchernya 1 juta. Iya, jadi kan aku tertarik ya. Terus kata aku, ya udahlah, aku juga lagi nganggur, mau nggak mau aku harus terimalah tawaran itu. Aku mau deh, kata aku gitu. Ya udah tuh akhirnya aku dibawa ke sana. Pas aku ke sana, terus pas ke tempat itu
wow ini klubnya bagus banget. Pas kayak aku udah wah indah banget nih, terus di lorong-lorongnya pas aku masuk itu lorongnya kayak tikernya itu tuh Karpet. merah, iya karpet merah. Terus kayak hotel. Iya benar-benar kayak hotel, itu mewah banget. Terus dinding-dindingnya itu kayak ada dinding-dinding estetik. Terus cerminnya itu keren, nembus ke kamar. Maksudnya tembus pandang? Enggak, jadi ada pintu. Kalau misalkan yang belum tahu mah itu cuma cermin biasa gitu ya. Padahal pas kalau dibuka itu kamar. Jadi itu pintu, iya, bentuknya pintu. cermin. Iya. Oh, tapi semua pintu kayak gitu? Cuman ada beberapa doang, itu ibaratkan yang awalnya kan aku nggak tahu ya. Makin lama makin di situ tahu tuh itu pintu yang khusus VIP. Oke, jadi itu di daerah mana tuh klubnya? Tuh di daerah Tangerang. Oke, terus abis itu aku mulailah berbaur sama yang anak-anak situ. Perekrutannya gimana awalnya? Perekrutannya nggak susah, cuman kayak kamu mau nggak ini, terus tapi di tanda tangan kontrak. Oh, di kontrak berapa lama say? Sambil minum boleh loh. Oh iya. Di kontraknya maksudnya setahun? Di kontraknya itu cuman sebentar sih, cuman 6 bulan. Tapi ibaratkan itu kita nggak boleh kemana-mana, harus stay di situ, harus mau kayak terus harus kayak perawatan. Waktu itu dulu aku di sana itu terawat banget Kak. Cantik, jadi cantik. Ada salon gitu? Iya, salon udah milik pribadi di sana, udah disediain. Jadi tuh terus juga udah tempat tinggalnya aja sekamar itu cuma 2 orang. Jadi kayak wow ini tuh enak banget gitu kata aku. Fasilitasnya. Iya, jadi aku makin lama makin kesini bukannya risih malah nyaman berada di dunia ini kata aku gitu. Iya, 2 orang terus dikasih dapat makan? Dapat. Oke, terus hari pertama kerja. Terus hari pertama kan namanya hari pertama ya, aku juga bingung nih ngapain. Terus nanya-nanya, ini aku hari pertama aku ngapain ya gitu. Terus kata yang apa tuh namanya? Manajer atau maminya atau gimana? Oh kamu ini aja, kan itu di situ nyampur sama karaoke juga. Oke, jadi kamu ibaratnya apa tuh namanya tuh? Ladies, tapi bukan LC ya? Bukan. Jadi dia ya untuk ngamar lah gitu ya? Iya. Langsung ngamar ya? Iya, pas itu aku lagi minum-minum, terus aku kan emang awal itu udah minum juga kan, terus joget-joget, adalah yang menghampiri. Oh, jadi yang penting kalau diminumnya tuh disediain gratis? Iya, gratis. Jadi kayak cewek-cewek di klub gitu, minum-minum cantik, ntar joget-joget sendiri, ntar ada yang nyamperin. Iya. Baru dari situ mulai tuh ada yang ngajak kenalan. Itu tuh dia kayak sekitar nggak dibilang om-om sih, mas-mas, tapi masih mas-mas tuh, menggoda banget. Seperti apa? Juga, tampangnya seperti? Dia tuh tinggi, putih, berotot. Terus kayak, hai gitu, kamu sendiri aja nih, yang lain kemana gitu. Terus kamu di sini lagi ngapain? Dia jawab gitu. Terus kata aku, lagi iseng aja nih, lagi duduk-duduk aja gitu. Boleh kenalan nggak? Oh boleh dong gitu. Kamu siapa namanya? Namaku Devi gitu. Terus dia mulailah sambil joget apa sambil joget, kita sambil joget. Kita joget bareng yuk gitu. Terus kata aku, ya boleh. Terus kita joget. Makin kesini, makin malam hawanya tuh makin naik karena kita minum sampai kepalaku udah pusing banget, dia juga udah naik hawanya. Nah kebetulan di sini ada kamar nggak ya? Terus kata aku ada dong gitu. Ya udah temenin aku yuk semalam aja gitu. Boleh. Udah tuh kita masuk ke kamar itu, aku layanin dia. Gimana tuh ngelayaninnya? Awal mulanya tuh kayak kita pemanasan, dia aku dulu. Terus katanya kamu wangi banget sih, terus badan kamu pulen banget, aku suka deh sama badan. Waktu itu kamu pakai baju apa? Waktu itu aku lagi pakai mini dress tapi yang ngepress body. Ada tangannya nggak? Dia segini. Terus
mini dressnya segini. Oke. Terus udah dia bilang ini ya kamu bagus banget gitu, aku suka badannya yang kayak gini gitu. Terus udah tuh aku mulai terus aku di posisinya kita langsung. udah langsung tuh aku posisinya di, terus katanya dia tuh menurut dia ya itu mantep katanya. Emang kamu gimana say? Aku yang nguleknya tuh yang bener-bener ngulek gitu loh Kak. Jadi 180 derajat apa kayak 360 derajat muter-muter gitu? Iya, terus inian aku apa dipegang-pegang sama dia gemes banget gitu. Di punyanya pakai punya dia tuh kan punya dia itu ya itu pas itu langsung berasa banget gitu sampai iya. Tapi dia bilang nggak pas dia ngeliat punya kamu gitu, kamu punya kamu banget gitu? Iya dia bilang, dia saking gemesnya itu ya terus akhirnya aku digantiin tuh langsung kayak dia langsung terus habis itu kita pindah lagi posisi, terus akunya jadi nah posisi paling nyaman kata dia itu yang karena paling enak. Menurut dia? Iya menurut dia. Kalau menurut kamu? Sama aku juga posisinya suka. Iya suka juga. Kenapa sukanya? Karena lebih berasa. Lebih berasa? Kalau dianya punya dia iya. Kalau yang nggak berasa ya? Iya. Terus maksudnya kayak iya awal-awalnya kita punya kamu di ini nggak yang atas? Iya di terus terus akunya juga mulai aku jadi punya dia aku ya aku lalu dia juga jadi kita sama-sama udah tuh sama-sama habis minum-minum terus kita sama-sama bener-bener kayak gitu. Soalnya tenaga dia itu yang kuat, kuat banget, kayaknya dia itu gym, badannya tinggi, kulitnya banget putih. Lokal apa Chinese? Kayaknya lokal sih. Lokal. Iya. Nah terus kamu sendiri kan ukuran kamu itu ukuran berapa say? Aku ukuran 42. 42. Iya. Emang maksudnya kamu nggak operasi dari enggak keturunan sih. Awalnya aku tuh sempat insecure karena punya ini aku kok punya aku insecure deh, tapi makin kesini karena cowok makin suka nih, jadi ya udah dari situ aku punya penghasilan dari dan sini. Percaya diri ya. Jadi percaya diri aja. Ternyata emang banyak yang suka sama. Di zaman sekolah tuh kamu kalau pakai baju tuh selalu kancingnya kebuka. Iya, suka kebuka dikit gitu. Jadi makanya terus gimana tuh kalau kan orang-orang zaman sekolah ya misalnya SMP atau SMA kan masih pada kecil-kecil lah ya kan, kalau kayak kita gitu kan. Terus kamu sendiri itu jadi kayak dibully atau ditaksir sama guru atau ditaksir sama temen-temen nggak waktu zaman sekolah? Kalau dari temen-temen aku kayak banyak yang ngeledekin, tapi dia itu kayak penasaran padahal suka. Iya, terus kakak kelas juga. Gimana tuh? Yang paling ini sih kakak kelas sih. Gimana? Goda-godain aku, katanya kamu punya waktu nggak gitu, kapan kamu punya waktu kayak coba-coba buat kenalan gitu. Terus itu emang mantanku juga kakak kelas Kak. Jadi suka pas ngeliat itunya kamu? Iya. Kadang suka sebel nggak dia suka ininya kamu daripada wajah kamu gitu, ada nggak kayak gitu? Aku nanya Kak, kamu suka sama aku dari apa? Karena kamu cantik, terus juga baik, masa nggak ada yang lain gitu. Terus dia langsung nengok-nengok ke ngeliatin itunya aku, terus kata dia ya you know lah gitu, terus jangan masa pura-pura polos kamu gitu. Terus dari situ kita deket-deket jadian tuh. Nah aku awal mulanya
Itu diambil sama kakak kelasku waktu SMA. Iya, tapi dia malah nikah sama yang lain. Temen kamu juga? Apa? Nikahnya sama temen kamu juga? Bukan, kamu kenal? sama orang lain, aku nggak kenal. Karena abis dari dia lulus, aku kan masih di situ. Nah dari situ tuh dia udah ngilang kabar. Oh jadi cuma sampai kelulusan doang? Iya. Nah itu kan masih pelajar. Disclaimer ya, pelajar nggak boleh kayak gitu. Pelajar harus belajar. Ini hanya kisahnya dari Devi gitu ya, jangan diikuti, jangan dicontoh. Terus kan waktu pelajar berarti kamu kayak kelas 2 apa kelas 3 SMA gitu? Iya, waktu aku kenalan sama dia aku kelas 2. Dianya kelas 3? Iya, dia kelas 3, dia lulus, aku kelas 3. Itu gimana kok dia mau kamu mau diajak begituan, itu awalnya gimana? Karena awalnya itu emang dia itu terkenalnya dengan orang ada ya. Oke, tajir. Iya, tajir. Terus cakep. Baik. Dia cakep, ganteng. Bisa dibilang ganteng lah. Banyak dong saingan. Boy banget. Tapi yang anehnya itu di sekolah itu jarang ada yang suka sama dia karena emang pecicilan anaknya. Dan sedangkan aku itu tertarik sama dia karena tajir. Enggak sih, dari mukanya tuh enak banget dipandangnya. Terus pas kita deket-deket dia mulai royal lah sama aku. Jadi apapun yang aku minta tuh dipenuhin. Terus aku minta barang-barang mahal dipenuhin sama dia. Aku minta uang juga dipenuhin. Bahkan sekolahku aja dibayarin sama dia. Jadi kita gantian lah. Jadian. Iya, kita jadian. Terus dia minta ingin aku. Jadi ya aku kasih. Itu melakukannya di mana? Di apartemen. Dia punya apartemen apa dia sewa? Dia punya apartemen. Jadi setiap kita ketemu itu pulang sekolah atau gimana? Pulang praktek. Jadi abis sekolah praktek, terus selalu dia jemput. Dari situ selalu ke apartemen dulu. Iya. Itu berarti pas ceritain pas kayak itu nama dia gimana ceritanya? Awal mulanya tuh aku nangis. Terus kata dia tuh karena kan aku juga udah pasrah, udahlah punya dia juga lumayan gitu. Iya, terus udahlah. Jadi mau aku tetap nggak sama dia, dilakuin segala cara. Akhirnya sama dia diinin, terus punya aku sama dia sampai bener-bener pakai tangannya, awalnya 1 jari dulu. Terus udah tuh langsung 2 jari. Terus baru deh dia pakai itunya dia. Iya, pakai itunya dia. Awalnya masih, tapi dia sambil bisik-bisik, aku pelan-pelan kok sayang gitu katanya dia gitu. Terus kamu? Aku bilang tapi jangan sampai nggak mau, tenang aja kok nggak bakalan gitu. Jadi dia di luar. Pas di ternyata awalnya tuh terus aku nggak mau, kayak udah aku nggak mau lagi kata dia gitu, kata aku gitu. Terus besoknya enggak, aku capek, nggak mau tuh. Enggak kok, ini kalau pertama emang nanti deh kesono-sononya pasti benar tuh. Pas udah kita sering, jadi malah aku ketagihan. Jadi kamu yang minta? Iya, jadi tapi dia selalu bukan aku yang minta sih, kayak dia selalu minta. Terus jadi aku yang tadinya udah sama-sama. Oke, yang bagian mana yang menurut kamu paling? Bagian pas terus sama pas lagi di iya, sama bawah kataku. Oh gitu. Justru kalau kamu titik lemahnya di situ. Iya, titik lemahku kalau di sini sih. Apa cewek-cewek rata-rata? Karena mungkin ada angin-anginnya, jadi bikin jadi kayak ada hembusan nafasnya gitu. Iya. Terus ditambah lagi kalau dia bisik-bisikin ke kuping, jadi itu kan makin dari suaranya dia atau dari hembusan nafasnya yang bikin napas, suaranya dia. Terus ya itu didengarnya. Oh, jadi lebih ke kuping ya daripada ke mata. Iya, kalau mata sih kita dimati lampunya.
Oh, mati lampu. Iya. Kamu nggak tapi enjoy. Nggak kelihatan dong orangnya. Kelihatan lampunya nggak bener-bener gelap, jadi kita yang remang-remang. Remang-remangnya tuh kayak lampu tidur. Kita saling awalnya tuh emang tapi kesana-sana malah jadi gara-gara dia. Kita kan udah sering adalah setiap hari. Nggak setiap hari juga karena sama-sama sibuk, dia pun juga ada prakteknya juga dan aku juga, pokoknya kita setiap ketemu. Jadi gara-gara dia muncullah di membangun jiwa aku gara-gara dia. Karena keseringan. Terus dari keseringan pas dia lulus dia ngasih kayak nanti pas kita lulus tetap kamu aku atau PHP-in kamu nggak? Dia awalnya itu kayak mau ngejanjiin kita nikah karena dia merasa sangat cocok sama aku. Cocoknya itu ya kalau menurut dia ya yang kayak di ininya tuh kayak dipakainya kata dia gitu sih. Terus bener ya, dia tuh kerja abis lulus itu dia kerjanya itu di kayak di Jogja. Jadi LDR. Kita LDR, tapi dia udah ngejanjiin aku. Terus pas dia lulus sih pas dia lulus kita nggak ketemu, tapi dia masih sering transfer aku. Itu adalah sekitar 6 bulan dari dia udah lulus itu. Karena dia emang banyak duit ya dari orang tuanya juga, jadi dia sering transfer aku. Terus makin kesini dia udah jarang, pas udah 6 bulan terus dia jarang tuh transfer. Terus malah hilang kabar. Aku chat udah lost kontak juga. Aku chat nggak aktif, WA-nya di blok, Instagramnya juga nggak aktif, ganti nomor. Iya. Aku juga nggak tahu sekarang keberadaannya dia. Aku juga nggak tahu sekarang dia kabarnya gimana. Terus tapi ada pas aku udah kelas 3 SMA, itu temenku punya kontaknya temennya lagi, karena ada yang bilang kalau dia tuh udah nikah. Di situ perasaanku benar-benar hancur banget karena itu lagi kelas 3, lagi sedang praktek ujian. Aku nggak fokus, tapi alhamdulillahnya aku bisa lulus. Udah lulus, aku nyari kerja, masuklah dunia malam itu. Makanya ya kalau pelajar tuh jangan aneh-aneh, akhirnya ntar kayak gitu. Untung kamu, kalau kamu mana dia ninggalin kamu terus nikah sama orang lain. Karena dia bisa dibilang udah juga sih kayaknya sebelum sama aku juga banyak itu. Iya, karena pemain emang ya juga mantep Kak. Namanya cowok punya uang. Iya, pasti apa aja bisa dibeli sama uang tuh. Dan juga cewek juga kalau berada di posisi itu, cewek mana yang nggak tergiur kalau dikasih apa aja yang dia mau. Iya, benar. Aku punya mantan. Aku tuh pernah punya mantan. Pas abis dari kerja di dunia malam itu, terus aku punya mantan. Kita pacaran. Dia awalnya itu bad boy. Bisa dibilang cool. Jaim. Iya, ada suatu ketika aku samperin ke tempat tinggalnya. Terus pas aku buka, dia sama bosnya, dan bosnya itu cowok. Jadi dia itu pacar kamu? Dia pacar aku waktu itu, dan aku tuh nggak ada curiga-curiganya dia kayak gitu, dan aku bener-bener nggak nyangka. Di situ aku kaget pas buka pintu dia lagi tanpa pakai dia lewat. Ih, amit-amit. Disclaimer ya, jangan ditiru. Ih, kamu ya. Aku di situ jangan jadi boti, jangan jadi gay, itu haram, lagi juga nggak enak. Masih banyak. Tampilan cowok kamu itu ganteng, terus kayak klimis, gimana sih? Dia putih, ciri-cirinya putih, terus tinggi juga, mirip cowok-cowok Korea gitu. Ih, ganteng dong. Iya, dan aku juga nggak nyangka kok tiba-tiba dia suka nge-gym. Enggak boti, tapi dia itu kerjanya ya di toko-toko kayak toko-toko busana, toko baju juga, kecantikan ya. Terus
yang paling sering sih di toko kecantikan. Tapi kan dari awal harusnya kamu aware ya, harusnya ngeh gitu, nggak ngeh? Enggak, karena emang dari sikapnya juga dia, suaranya juga cool, kayak cowok banget. Dan aku nggak nyangka tuh pas ada suatu ketika aku ke tempatnya, pas buka pintu lagi kayak gitu. Nah, pas aku pas aku ke ngegap mereka, itu bosnya langsung nutup pintu, langsung. Jadi kita, dan aku mau nggak mau, karena udah nggak bisa kabur, aku mau nggak mau pasrah. Kan bisa nolak. Tetap tenaga mereka 2 lawan 1 kalah. Aku udah, tapi tetap aja. Tapi kan biasanya kalau misalnya gitu kan cowok cewek. Nggak, ini itu mereka yang sama cewek iya, cowok lebih. Bisa 2. Iya. Nah terus gimana? Jadi pas aku di bosnya, yang bisa dibilang bosnya kelihatan boti juga. Kalau bosnya kelihatan banget. Oh, berarti yang jadi ceweknya siapa, yang jadi cowoknya siapa? Kalau yang jadi ceweknya itu bosnya, dan cowoknya itu cowokku. Waktu itu. Dan pas kita bosnya punya aku. Terus kalau katanya dia ceweknya tapi mau. Iya. Karena emang mereka itu walaupun jadi cewek tapi tetap tapi kalau yang pacarku sendiri terus saling gantian. Pas udah kadang terus akunya punyanya yang satu, kita jadi saling ganti-gantian. Di situ ya udahlah, aku udah pasrah. Jadi malah keenakan juga karena mereka emang jadi tadi kamu nggak mikir kan, maksudnya di pikiran walaupun aku tapi kan dia boti gitu, kamu nggak mikir gitu ya? Iya, yang penting kataku yaudahlah, udah nanggung juga, udah. Dia bisa menjadi cowok pada saat itu ya? Iya. Gimana sambil minum cowok kamu sama si bosnya mana yang lebih sama kamu, dan kamu? Aku lebih ke cowokku sendiri karena yang lebih dia. Dia bener-bener yang banget gitu. Kalau si bosnya itu tapi yang pelan-pelan gitu doang. Nah kalau yang si cowokku itu dia sampai itu, terus dia kayak yang di bilang ngapain sih segala, biarin biar ada sensasinya gitu. Sudah tuh aku itu yang saat yang buat main-main gitu. Tapi maksudnya gantian gitu? Ganti-gantian di situ. Kayak dia di akunya balik lagi, terus dia akunya, terus madep sana, madep dinding, aku dia. Nah pas lagi yang si cowok, terus akunya juga madep ke tembok. Nah si yang bosnya itu ada di sambil kamunya madep ke tembok. Iya. Terus cowok kamu madep ke tembok juga, dan si bosnya itu yang satu lagi yang peran ketiga, dia madep ke kamu. Iya, madep begini sambil di belakang kamu cowok kamu. Iya. Itu rasanya gimana sih? Rasanya sensasinya kayak beda banget sama yang aku sama satu orang, lebih yang 2 orang sih sebenarnya. Oh gitu? Iya. Gimana tuh? Kan soalnya jarang banget orang yang bisa melakukan itu kayak kamu ya, karena kan masih dianggap tabu, terus malu-malu, tapi kamu bisa merasakan 2 orang sekaligus. Gimana sensasinya? Lebih karena yang satu juga di bekerja gitu, semua aktif. Bekerja, jadinya tuh semua peregangan itu naik gitu Kak. Karena dari dilakukan sendiri itu nggak sanggup ya, karena kan misalnya kalau ke depan itu agak susah ya badan dia ya. Jadi ini udah banget, udah terus di
ada yang iya, ada yang diinin pakai tangan, iya, iya. Jadi rasanya tuh beda. Kamu juga diituin. Iya. Terus kamunya sendiri punya dia atau kamu cukup ganti-gantian? Gimana tuh? Kalau dia terus ada pas dia nih yang si cowok, yang si bosnya itu tiduran, aku madep belakang, jadi dia tiduran di sini, aku telentang madep, ya. Iya, dia telentang, aku madep ke depan. Terus yang satu, yang si cowokku itu sambil madep depan, sedangkan dia tiduran, dan aku begini. Ya bos kamu itu. Iya. Terus kamu ganggunya si cowok kamu sampai ganti-gantian gitu. Dia terus kadang aku kamu dia. Nah itu rasanya bagaimana tuh yang posisi itu? Posisi itu kalau aku secara ini sih kalau buat kurang. Oh kamu nggak terlalu suka? Terlalu suka. Sukanya digituin ya? Iya, sukanya. Oh. Sama pas dia lagi yang satu, aku sukanya yang satu. Oh. Kayak kenapa kamu suka? Karena kalau orang yang aku maunya yang sama cowok. Si cowok aku itu kalau sama itu, sama yang satu aura nafasnya itu beda. Jadi aku nggak mau. Iya. Nah kalau yang sama ini jadi pas aja sama saling ketukar gitu ya. Kalau kayak ya maksudnya otomatis lah. Terus saling bibir dia. Nah soalnya pertamanya dia juga kenceng banget, aku kan jadi gemes. Udah aku balik, akhirnya punya dia, terus dia tapi biasa aja dia. Udah dari situ kita udah tuh kelar. Bertiga. Ya, bertiga saling. Nah besoknya kita dan aku pun ada lagi karena sama mereka dipancing-pancing. Jadi ya udahlah, awalnya tuh kayak langsung deh yang satu ngikut. Jadi sama terus mantep yang si cowokku tuh mantep, jadi bikin aku jadi ya udah kita gas tuh. Ada semalam itu ada bisa dihitung 5 kali semalam. Iya. Waduh, dia dua kali si cowok itu, si kakek apa bosnya berapa kali? Kalau si bosnya itu cuma 2 kali. Sedangkan yang si cowokku itu dia udah 4 kali. Itu semuanya ada yang pakai dua-duanya, karena kan aku juga bisa dibilang geli ya, mereka udah sempet itunya, aku geli lah dari bekas dia, jadi aku pengen pakai pengaman. Dan itu kan aman itu. Iya. Nah kalau si bosnya itu dia tipe yang susah. Kalau si ini yang cowokku itu dia cuman 10 menit cepet. Lepas mantap ya. Terus juga dia emang nyetok juga sih, banyak banget itu di kamarnya tuh. Pas aku lihat, dan aku kan emang baru pertama kali ke situ dan dia juga kaget. Jadi setelah kejadian 2 orang berturut-turut itu, kamu memandang cowok kamu bagaimana, terus memandang si bosnya bagaimana, terus ada gak rasa suka dari si bosnya ke kamu gitu, kayak lebih kayak menganggap pacar atau gimana? Bosnya suka juga ke aku. Dan di situ dia juga bingung. Kalau aku udah rasa, aku pengennya aja. Jadi udah nggak nganggap cinta lagi. Iya, udah nggak nganggap cinta. Tapi si bosnya ada pernah bilang ke aku, kamu mau sama cowokmu atau sama aku? Kalau sama aku nanti aku kasih apa aja. Gimana ya? Aku sih pengennya dari kalian ya udah pengen aja gitu. Dua-duanya. Gitu. Ya aku dua-duanya. Cuman buat
sih. Tapi suka dikasih duit sama bosnya? Enggak, itu yang dikasih mah dia. Iya. Kalau Tapi aku kamu dikasih sama cowok kamu? Dikasihnya bukan uang, cuman kayak traktir makan aja. Tapi makannya yang kayak ya makan enak lah. Yang mewah gitu. Iya. Tapi kamu nggak minta duit? Aku pernah minta, cuman emang dia kan kerjanya juga yang megang keuangannya bosnya itu. Iya, tapi kan dia dapat gaji. Dan gajinya itu selalu habis buat cekot-cekot barang, karena kan dia orangnya perawatan juga. Jadi rebutan skincare. Iya. Kamu sama dia skincare antusias yang mana? Maksudnya dia tuh kayak resik, kamu aja sampai kalah gitu. Lipstick, dia pakai lip balm, dan lip balmnya itu sama kayak aku, dan sabun cuci mukanya juga sama kayak aku. Aku kaget tuh di situ. Pas kita ada saat kita nginep tuh bertiga, kan kita nginep lagi tuh. Kamu bawa sabun cuci muka, bawa, punya aku lagi habis. Lah emang kamu pakai ini? Iya gitu. Jadi kita saling ini. Terus dalam hati aku, ini gimana kalau jadi suami, saling tukeran ini dong. Berebutan skincare, rebutan lip balm. Iya. Terus nggak akan aku mau jadi pilihan buat kayak, suami ya. Iya, buat. Jadi ya udahlah, kita sama-sama. Tapi kamu kan udah takut penyakit, walaupun pakai pengaman kan tahu sendiri beresiko. Ada sih. Makanya sekarang udah jarang ketemu juga. Jadi hubungannya putus atau gimana? Kayak nggak dibilang putus, tapi nggak jalan juga. Tapi nggak komunikasi juga? Nggak. Kayak nge-ghosting sendiri gitu ya, Mas? Kayak otomatis. Ada cerita apa lagi sayang? Itu apa namanya? Aku juga punya mantan. Terus dia itu sama sahabatku. Pas aku mantan sahabat kamu cewek? Iya, sahabat aku cewek. Dan kita juga ngekos bareng. Tapi udah putus kamu sama pacar kamu ya? Berarti Sekarang. namanya mantan? Oh sekarang, pada saat itu kamu masih pacaran? Terus? Belum lama ini, belum lama. Kejadiannya belum lama. Kita ngekos bareng karena satu kerjaan bareng, satu shift bareng. Ada di mana kita itu beda shift. Beda shift sama dia. Dan kebetulan tapi walaupun beda shift, dia itu lagi libur. Dan aku shiftnya pagi, pas mau pulang, aku buka pintu, dikunci nih. Itu kosan siapa? Kita berdua. Sama si cewek itu? Iya, apa sama si pacar? Cewek itu. Enggak, sama si cewek. Aku sama sahabatku itu kan cewek. Iya. Kita ngekos berdua. Emang kamu gak megang kunci? Aku megang kunci. Nah, kan pas aku ketok-ketok nggak ada yang respon, nggak direspon. Sendal juga ada, sendal sahabatku tuh pas ada. Kamu masukin kuncinya? Pas aku masukin kuncinya masuk tuh. Pas aku buka, kan itu kan kosannya itu ada tiga petak ya. Yang di depan itu khusus kayak barang-barang, baju-baju. Nah di tengahnya baru kamar. Mungkin dia tuh jadi bodo amat mau ada suara apapun. Pas aku lihat dia lagi bener-bener kayak pas buka lagi pas adegannya lagi buka, gimana? Adegannya dia lagi itu ceweknya lagi Cowoknya gimana? Cowoknya tuh dia sama-sama di atas kasur. Hah? Diri? Kan kasurnya kasur lantai. Terus dua-duanya berdiri? Iya. Gimana caranya? Si ceweknya sama si mantanku itu. Padahal aku sama sekali belum pernah ngerasain. Sahabatku udah ngerasain. Itu kamu masih status pacaran? Iya. Bagaimana perasaan kamu pas gitu ngelihat? Kamu teriak, nangis, atau manggil security atau? Enggak, itu posisinya itu aku ekspresinya kaget, tapi aku nggak bisa nangis, nggak bisa marah, kayak mulut aku kekunci, aku puter balik. Yang tadinya aku capek banget, aku pulang ke rumah orang tua aku. Baju-baju kamu dibawa? Enggak. Karena itu aku udah bener-bener drop nggak ya? nggak mau lihat, aku merem, pergi lah, aku naik kereta lah, aku pulang ke Jakarta. Terus besoknya aku pikir dia itu kerja shift pagi lah. Aku kesana ada jam siang, karena kan dia pulangnya sore tuh. Dan aku nggak tahu dia ternyata meliburkan diri. Harusnya tuh mereka pas udah
minta maaf ini sama sekali dua-duanya nggak ada kata maaf pun sedikit pun. Kamu tegur apa enggak? Diem aja? Aku marah di situ. Kayak yang pas kemarinnya itu lagi ngapain kalian gitu. Kurang ajar aku begituin. Terus aku duanya. Tapi mereka ya mukanya malah muka-muka songong. Kayak nggak merasa bersalah. Iya, nggak ngerasa bersalah. Ya udah aku balik. Terus besoknya mereka, kok tahu? Karena pintunya nggak dikunci. Kamu datang lagi ngapain? Aku datang lagi buat ngambil barang-barang aku, baju aku. Aku bener-bener nggak mau ngambil barang aku pas ada dia. Ternyata masih ada dia. Gitu. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Kok udah kayak gitu? Gemes deh. Di situ aku udah bodo amat, aku udah nggak peduli. Mereka sambil ngambil barang. Ya Allah. Kayak di situ aku nangis, itu baru aku bisa nangis. Pas aku pulang ke rumah orang tuaku juga aku nangis tuh di situ. Terus ditanya kenapa? Nggak apa-apa, lagi capek aja sama kerjaan. Aku nggak ceritain sedikit pun tentang mereka. Dia nggak berusaha gitu menjelaskan sama kamu terus mau pergi kemana, nggak mencegat kamu, nggak karena menghalangi mereka kamu pulang. nggak halangin sama sekali. Itu kayak bener-bener nggak ngerasa dianggap bersalah. ya? Iya, kayak nggak dianggap. Mungkin emang yang si cowok itu mantanku lah, bisa dibilang. Dia itu udah sering ngajakin aku, tapi aku nolak mulu. Oh, jadi dia kayak pengen menunjukkan kali ya. Iya. Nih, gue nggak dapet dari lo, gue dapet dari temen lo yang mau nawarin gue, mau bersedia gue gitu. Iya, karena dari aku itu udah kayak nggak mau sebelum menikah. Aku kayak udahlah cukup, udah yang kemarin udah puas akunya. Aku takut yang aku nggak mau kayak penyakit gitu. Jadi aku berusaha jadi orang baik, tapi kenapa aku di saat jadi orang baik malah terus digituin lagi. Biasa begitu kan pilihan kalau misalnya kita mau jahat atau dijahatin kan gitu. Iya, kan hidup ini antara dua, kita dijahatin atau kita jahat sama orang. Aku udah berusaha jadi yang terbaik, udah pengen merubah diri dari yang sebelumnya itu, tapi malah dapat lagi kayak gitu. Terus aku kayak apa ya kesalahanku gitu. Cuman karena nggak menolak. Iya. Padahal dia kan bisa mutusin kamu dulu ya, baru menjalin, tapi sengaja gitu. Iya. Ya. Jadi aku itu dapet pasangan, aku nggak pernah tepat sampai sekarang pun aku masih sendiri. Karena aku udah masih takut buat buka hati, takutnya nggak ada yang benar. Kayak kemarin aku tuh belum nemuin satu aja belum. Tapi mencari, kalau mencari sih iya. nggak download aplikasi perjodohan aku pernah download, terus dapet satu. Dia bisa dibilang wow banget nih, kayak membawa aku ke jalan yang bener-bener. Dia profesinya apa? Dia itu kayak waiters di kafe. Taat ibadah juga. Dan dia pun anak bundanya banget. Tapi satu itu anak bundanya banget. Dari awal aku udah males sih, kayak pasti dia anak bunda nih, pasti ikutin omongannya bundanya banget nih. Terus aku adalah pas kita udah kan di situ udah jadian ya. Udah jadian, aku ngomong lah, kamu anak bunda ya. Walaupun aku manggilnya ayah bunda, tapi tetap aja nggak bakal orang tua aku bisa merintahin aku. Kalau kehidupan aku ya kehidupan aku. Nyatanya nggak. Dia bener-bener anak bunda. Dilihatnya itu kita awalnya dia kan emang rajin ibadah. Terus kayak aku mau biasanya aku nggak berkerudung, biasa pakai baju yang terbuka. Jadi keluar pintu aja aku harus pakai kerudung, ngajarin yang benar ya. Iya, dia ngajarin bener. Tapi ternyata pas kita lagi nginep, dia juga sama aku ngajakin, malah lebih dari yang sebelumnya, lebih banget. Kayak yang si mantanku yang Boti itu lebih terus kaget dong kamu ya. Aku dia sama siapa nih, jangan-jangan sebelumnya kayak nggak nyangka aja. Yang dilihatnya alim, rajin sholat, terus taat banget sama kedua orang tuanya, tapi pas
dia pakai kacamata, orangnya tuh pakai kacamata. Kayak anak baik-baik ya. Disclaimer ya, ini kan bukan permasalahan karena dia suka sholat dan suka ibadah. Suka sholat dan suka ibadah baik. Iya. Kita nggak menjudge orang yang beribadah itu buruk gitu, tapi mungkin ada something dengan kepribadiannya dia. Jadi bukan dari agamanya ya. Disclaimer dulu. Oke, terus dari situ dia bilang, kok kamu jago banget sih. Awalnya dia nggak, karena aku udah kita udah bilang, tapi aku udah nggak kata kamu dia tuh nggak masalah, nggak apa-apa kok gitu. Tapi pas dicobain sama dia, punya aku juga katanya banget. Padahal sebelumnya kan aku udah pernah punya aku udah longgar, tapi sama dia rasanya anget. Tapi kamu adalah memang natural. Kalau setiap aku kan nge-gym, tapi khusus kelas ngambil yoga aja, lenturin. Terus kadang alatnya juga emang yang fokus ke ini, yang paha itu. Jadi emang latihan. Iya. Oke, jadi dari sekian banyak ini belum ada yang cocok lah. Belum ada, padahal aku pikir yang terakhir yang itu yang taat ibadah lah, terus yang bisa ngebawa aku. Ternyata kita kandasnya itu bukan karena dia selingkuh atau karena apa, karena restu dari orang tuanya. Ada saat dimana kita rumahnya dan ternyata rumahnya itu ada CCTV yang dia nggak tahu selama ini. Orang tuanya sembunyiin dari kecil. CCTV yang itu emang buat hidden gitu ya, buat mantau. Ternyata dia orang tuanya pulang kampung, dia bawa aku dan ada CCTV, ketahuan sama CCTV. Dari situ dia disuruh putus. Awalnya dia katanya nggak tahu ya bener apa enggak, ngomong ke aku, nangis ke bundanya, mohon buat nggak putusin, kalau enggak kita nikah aja. Terus orang tuanya tetap aja nggak setuju. Kan di situ aku sakit ya, jadi kayak ngerendahin, bener-bener ngejatohin aku banget tuh. Bisa jadi dia memang udah punya yang lain. Iya. Nah, yang pas abis dari kita putus sudah tuh, tapi dia tetap masih ngehubungin aku. Dia datang ke kosan aku, cuma ngapain? Dan karena aku masih nggak ada hubungan apa-apa, tapi karena mau sayang sama dia, dan dia juga menurut aku lebih dari yang sebelumnya. Jadi kayak hubungan tanpa status lah ya, tetap iya, mau hubungan, begitu. Tapi tetap main. Yang aku tahu itu dia ternyata punya mantan. Pas lagi sama aku dan aku shock, dia jujur sendiri. Dia sering, dia nyuruh aku buat nelen, sedangkan aku nggak terlalu suka buat punyanya. Aku nggak terlalu suka. Kadang suka wewe. Iya, suka gitu. Apalagi buat harus nelen. Terus dia ngebandingin aku sama mantannya. Kamu mah lihat mantanku, dia kalau aku, dia suka di apa nggak balikan lagi sama mantannya gitu. Iya, terus aku bilang sama kayak gitu, nggak direstuin juga sama orang tuanya. Tapi yang aku shocknya, loh berarti selama pas kita pacaran kamu sama mantan? Iya. Iyalah, namanya juga laki-laki apa ya, tingkat padahal udah parah ya. Iya, padahal umurnya masih muda juga, baru 26. Tapi nggak tahu pengalamannya kok banyak banget gitu. Udah sering nonton film itu juga kali. Terus dia juga yang lama, padahal katanya kan aku bilang kamu pakai gitu, atau yang buat makan apa gitu, yang bisa. Ini udah 2 jam aja dia belum kelar. Ada jam. Terus diterobos terus sama dia. Aku suka gitu. Yang lama tapi gitu. Aku suka, iya, sampai punya aku, dia belum punya. Kamu 2 kali dia tetap lu langsung itu tuh
Jadi tuh kasur aja sampai berisik ya. Iya, saking dia berisik banget itu. Jadi dia itu ngangenin lah ya. Iya, dia ngangetin Sampai sampai sekarang. Kalau dia datang lagi balik lagi kamu mau? Kalau buat hati sih enggak sih, cuman kalau buat masih aku ada rasa masih pengen. Karena belum apa ya? Move on. Bukan move on mah udah, kayak aku udah nggak ada hati, cuman kalau belum ada pengganti. Belum ada pengganti yang bisa lebih lagi. Wow. Tapi masih berhubungan baik? Kalau berhubungan udah enggak juga sih, lost kontak, tapi di saat dia ngehubungin aku pasti itu kita ngelakuin lagi kayak gitu, kita ketemuan. Padahal dia posisinya yang aku tahu dia udah punya pacar. Dan kamu nggak mau ngehubungi dia duluan, diam aja gitu ya? Enggak, karena kan inian aku di blok, semuanya di blok. Apa yang mau kamu sampaikan sama dia? Barangkali dia nonton. Buat kamu dimanapun kamu berada, walaupun kamu udah menyakiti hati aku, tapi aku tetap kangen sama kamu. Ih, ampun, siapa sih tuh orang? Nomor kamu masih yang dulu gitu ya? Nomor aku masih yang dulu. Buka dong bloknya gitu. Rumah aku juga masih yang dulu. Kalau kamu emang butuh aku, kabarin aku siap kok. Ih, tapi saran aku sih ya, kamu cantik, kamu baik, kamu berharga. Cari laki-laki yang lebih setia, sayang sama kamu, menghargai kamu demi masa depan kamu. Gitu. Iya. Sekarang wejangan untuk para penonton setia diare yang wanita nih, supaya jangan kayak kamu dong. Maksudnya pasti mereka harus yang lebih baik lah. Iya. Mengambil pelajaran dari kisah kamu. Bagaimana seharusnya menjadi wanita? Menurutku kalau belum ada kepastian sama hubungan, jangan mau diajak apapun begituan. Karena kalau sekalinya begituan pasti nggak bakal lepas, karena terus kecanduan terus jadi bukan makin baik, malah merusak. Oke. Terima kasih ceritanya Devi, semoga kita semua bisa ngambil pelajaran. Sekali lagi disclaimer, gak boleh diikutin, gak boleh dicontoh, cukup jadikan pembelajaran agar hidup kita bisa lebih tertata rapi, waspada, dan lebih baik untuk kebaikan kita semua dan keluarga. Sukses ya buat karir kamu dan jodoh kamu nantinya. Thank you. Terima kasih Kak.